Surveyor Indonesia berkomitmen untuk menciptakan respectful workplace, yaitu lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan, serta menjunjung tinggi keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Insan Surveyor Indonesia dilarang untuk melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi, dan persaingan tidak sehat. Lingkungan kerja bukan hanya tempat di mana orang bekerja saja, di antaranya tempat kerja baik ruang publik maupun pribadi, tempat pekerja beristirahat atau makan, fasilitas sanitasi, mencuci dan mengganti pakaian, selama perjalanan yang berhubungan dengan pekerjaan, pelatihan acara atau kegiatan sosial, rumah dinas, tempat komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, akomodasi yang disediakan oleh pemberi kerja, dan saat bepergian ke dan dari tempat kerja. Diskriminasi dapat berkembang menjadi perundungan atau bullying apabila dilakukan secara terus-menerus dan terpola. Diskriminasi dapat berupa intimidasi, penghinaan, pelecehan dan provokasi, serta persaingan tidak sehat. Contoh intimidasi, pekerja mengancam pekerja lainnya untuk tidak menggunakan aksesoris keagamaan. Contoh penghinaan, pekerja menghina berat badan atau warna kulit yang dimiliki oleh pekerja lain. Contoh pelecehan, pekerja melakukan tindak pelecehan baik seksual maupun non-seksual yang berbentuk fisik, verbal atau perkataan, maupun non-verbal atau sikap, visual maupun emosional kepada pekerja lain. Contoh provokasi, pekerja melakukan ajakan negatif kepada sesama pekerja yang mempengaruhi aspek emosional maupun produktivitas pekerja lain. Contoh persaingan tidak sehat, pekerja menyebarkan berita tidak baik terkait dengan pekerja lain agar tidak mendapatkan kenaikan gaji atau jabatan. Diskriminasi tidak boleh terjadi di seluruh tahapan pembinaan pekerja, mulai dari rekrutasi, evaluasi kinerja, pemberian kompensasi, kesempatan promosi, hingga pemutusan hubungan kerja. Kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima. Kekerasan juga dapat berbentuk ancaman yang dapat terjadi sekali atau berkali-kali dengan tujuan yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi, termasuk di dalamnya kekerasan dan pelecehan berdasarkan gender yang tidak dikehendaki dalam bentuk fisik, verbal, non-verbal, visual, maupun emosional yang membuat seseorang merasa terintimidasi, tersinggung, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Korban dan pelaku pelecehan seksual bisa siapa saja, baik itu laki-laki atau perempuan, individu atau kelompok. Jenis-jenis pelecehan seksual, pelecehan fisik yaitu sentuhan, meraba, mengelus, menempelkan tubuh, dan lain-lain. Contohnya seperti pekerja laki-laki memijat-mijat bahu pekerja wanita tanpa diminta dan tanpa ada persetujuan. Pelecehan lisan yaitu ucapan verbal, komentar atau siulan bermuatan seksual. Contohnya seperti pekerja perempuan mengucapkan, "Hai ganteng, harum banget sih hari ini, jadi makin gemes deh." Pelecehan nonverbal yaitu bahasa tubuh atau tulisan bernada seksual seperti tatapan bernafsu, menjilat bibir, pesan atau obrolan bernada seksual, dan lain-lain. Contohnya seperti sekelompok pekerja laki-laki menatap bokong seorang pekerja perempuan. Pelecehan visual yaitu memotret tanpa izin ataupun memperlihatkan materi pornografi. Contohnya seperti pekerja laki-laki mengirimkan gambar atau video yang bermuatan seksual ke dalam grup chat. Apa yang harus dilakukan jika mengalami atau melihat pelecehan seksual? Keep the evidence. Jangan hapus bukti atau Anda bisa screenshot berupa chat, foto atau gambar, video, voice note, dan bentuk bukti lainnya untuk membantu saat proses pelaporan. Jika pelecehan terjadi secara langsung, catat kapan dan di mana pelecehan tersebut terjadi. Call out, minta pelaku untuk segera menghentikan tindakan pelecehan yang dilakukan. Report, laporkan melalui jalur whistleblower system yang paling nyaman untuk Anda. Saluran-saluran WBS yang dapat digunakan, diantaranya telepon di 021 526 5526 extension 257, email surveyorindonesia@ptsi.co.id, WhatsApp di 0811 988 3224. Keep privacy. Jika melihat tindakan pelecehan seksual atau mewakili pelaporan pelecehan, jaga privasi korban. Dampak pelecehan seksual bagi individu dan perusahaan. Penurunan produktivitas, gangguan kesehatan fisik dan mental, biaya ganti rugi dan layanan hukum yang tinggi, rusaknya reputasi perusahaan. Sanksi bagi pelaku diskriminasi dan pelecehan seksual.
Berdasarkan perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan, perusahaan dapat memberikan sanksi hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK pada pekerja yang terbukti melakukan diskriminasi, pelecehan seksual, dan atau perbuatan asusila di lingkungan kerja. Pelaku pelecehan juga dapat dilaporkan secara terpisah oleh korban ke pihak yang berwenang dan dituntut melalui jalur hukum di luar perusahaan. Surveyor Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan, serta menjunjung tinggi keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Kami yakin lingkungan kerja yang kondusif merupakan salah satu kunci produktivitas karyawan yang dapat mendukung peningkatan kinerja korporat. Mari bersama kita ciptakan Respectful Workplace Policy di Surveyor Indonesia.